lagi deh. Oke, kita mulai ya. Stoikiometri larutan. Ya. Stoikiometri ini maksud apa ini? Memahami sifat larutan asam basa dan metode pengukurannya. Ada reaksi karbon dioksida dan NaOH. Nah, kalau reaksi yang karbon dioksida sama NaOH ini reaksi yang sudah apa ya kita bilang ya, bukan ada, kan kalau CO2 itu tidak ada ionnya ya, di sini tuh ditambah NaOH. Nah, ini nih reaksi yang sudah disaklekan ya, Indah. Jadi memang ketika direaksikan itu dia akan membentuk Na2CO3 ditambah H2O. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini tuh digelembungkan. Ya. Reaksi ininya ya, maksudnya digelembungkan. Digelembungkan tuh gimana? Lihat pasalnya di sini aqueous. Ini adalah gas. Nah, NaOH itu akan dimasukkan oleh CO2, CO2-nya itu digelembungkan ke dalam NaOH. Nah, yang ini reaksi yang sudah ada dan harus dihafalkan. Jadi bukan reaksi kayak terpisahnya ion positif dan ion negatif terus saling melepas gitu ya, tidak. Ini yang sudah ada ya. Nah, ketika mengatakan stoikiometri itu adalah melihat jumlah atom yang ada di kanan dan atom yang ada di kiri. Nah, ini yang dikarenakan kok kanan sih. Ini yang di kiri. Yang ini ada di kanan. Nah, yang ini kiri mengatakan kita adalah reaktan. Ini adalah produk. Nah, kalau stoikiometri itu jumlah atom yang ada di kanan dan di kiri. Jadi kalau di sini C-nya kan ada 1 ya. Oke, di sini juga ada 1, aman. Lanjut, O-nya total di sini ada 2, di sini 1. Ya. Ini 2, ini 1. Sedangkan di kanan itu ada 4. Ya, O sini 3, O sini ada 1, 4. Maka yang harus di otak-atik yang sebelah mana nih gitu ya. Oke, kita biarkan dulu. Lalu di sini H1, sini H2. Nah, kemungkinan sini H-nya 1, ini 2, kita kali 2 sini ya. Ya. Sini tetap 1. Kenapa? Karena Na di sini 2. Na di sini tadinya awal 1 jadi 2. Nah, setelah mengalihkan depan ini 2, maka O-nya totalnya jadinya di sini 2, ini jadi 4 ya. Dengan 2 sini jadinya total 4. Yang di kanan juga jadi 4. Nah, yang dikatakan stoikiometri adalah jumlah atom yang ada di kanan dan di kiri itu jumlahnya sama. Itu stoikiometri. Nah, ketika Indah melihat di bawahnya nih, persamaan ion-ionnya, yang bisa diubah menjadi ion-ionnya yang larut dalam air itu adalah yang kemarin ya, basa kuat ya, basa kuat dan asam kuat. Nah, CO2 itu bukan merupakan sifat asam, kecuali dia asam karbonat, itu jadi asam lemah. Nah, NaOH ini sendiri sifatnya adalah basa kuat. Nah, inilah yang terurai, makanya di sini Na plus ditambah OH min. Ini dari NaOH. Karena tadi sudah di stoikiometrikan, maka sini posisinya adalah 2. Ini juga 2. Ya, sedangkan si CO2-nya tetap. Menjadi ini adalah garam yang terbentuk dari ion positif dan negatif, jadi bisa dipecah menjadi ion-ionnya. Menjadi Na dan CO3. Nah, di sini Na-nya ada 2, kita tuliskan 2, CO-nya sendirian. Dan kita sudah tahu bahwa Na itu adalah golongan 1A, positif. Kalau dikalikan dia jadi positif 2. Dan CO3 ini sebenarnya kalau Indah sudah pelajari bahwa dia biloxnya adalah negatif 2. Ya. Nah, kalau positif 2 tambah negatif 2 itu nilainya 0. Kalau 0 berarti dia membentuk senyawa. Ya. Sedangkan H2O-nya tetap. Ya, seperti itu.
Oke, ada yang mau ditanyain dah? Belum ada? Belum tahu. Hah? Gimana? Belum tahu? Oke, lanjut. Reaksi oksida basah dengan asam. Ya, akan membentuk garam dan air. Nah, di sini dicontohkan adalah CaO ditambahkan HCl. Membentuknya adalah CaCl2 plus H2O. Jadi ini mengikuti ya, bahwa asam ketemu dengan oksida basah. Kenapa dikatakan oksida basah? Ya, ini O, ini yang sifatnya basah. Ini O-nya adalah oksida. Nah, yang bersifat basah siapa aja? Yang ada di golongan 1, 2, dan 3. Bisa Li, bisa Na, bisa K, lalu golongan 2, bisa Be, beli ya. Apa namanya? Beli mangga ya. Ca. Nah, ini bisa. Sedangkan golongan 3 itu Al. Ya, ini yang dikatakan basa itu yang bisa membentuk dengan OH. Ya. Nah, ketika dicontohkan CaO ditambah HCl, ya. Ini tuh terbentuk dari Ca2 positif ditambah 2 Cl negatif. Yang sebelumnya harus disamakan dulu stoikiometrinya. Di sini Ca1, sini juga 1, Cl2, sini 1. Oke, kita kalikan 2. Sudah 2. Hanya sini 2, sini 2. O-nya 1, 1. Udah selesai. Ya. Nah, yang sebelah sini CaO-nya tidak bisa diuraikan. Sedangkan HCl-nya kita uraikan. H plus ditambah Cl min. Posisinya ada 2, maka ini 2. Ini 2. Membentuk ini. Ya, tak rapihin ya. Plus 2 Cl min membentuk Ca2 plus tambah 2 Cl min plus H2O. Ya, aduh, kemana dia? Ini, ya. Demikian pula dengan oksida asam. Ya. Nah, yang dikatakan oksida asam, kita ganti dulu warnanya, mana nih? Ini adalah S. O2 dia contohkan, ya. Ditambahkan dengan basa. Dicontohkan sama dia basanya adalah NaOH. Membentuknya adalah garam. NaSO3 ditambah H2O. Jadi kalau di sini tadi Indah ngelihat ya. Kalau ini digabungkan dengan yang di sini, ini punya O, ini O, CO-nya akan masuk ke dalam sini. Bisa ngeramal ya. Sedangkan kalau di sini kan tidak ada O di HCl ya, jadinya kan CaCl. Tapi kalau yang di bawah, sini ada O, ini ada O, maka O-nya jadi bertambah. Ya. Ini bisa dikatakan asam karena ini adalah oksidanya, ini yang sifat asamnya. Yang Indah lihat ada S, SO3, SO4. Min 2, ini min 2 ya. Ini min 2. Nah, NaOH adalah basa. Ya. Sedangkan yang ini adalah garam. Ini Na2 ya. Jadi asamnya kita diamkan karena dia ditambah Na plus ditambah OH min. Menjadi apa? Kita cek dulu di sini. Karena belum disamakan stoikiometrinya. Di sini Na-nya adalah 2. Kenapa bisa tahu 2? Karena SO3 itu biloxnya min 2. Ya. Maka di sini pasti kali 2. Lalu H-nya ada 2, ini udah 2. Pas jumlahnya. Ya, totalnya O-nya 4. Di sini juga 4. Nah, yang sebelah sini maka akan membentuk ini jadi 2 ya.
Ini berarti 2Na plus ditambah SO3 min 2 ditambah H2O. Ya, ini stoikiometri dan juga sudah disamakan senyawanya. Oke, selanjutnya reaksi amonia dengan asam akan membentuk amonium. Ya, yang membentuk dengan NH3 ditambahkan dengan asam, apapun ya, NH3 ditambahkan dengan apapun dengan asam, dia akan membentuk garam amonium. Itu benar. Dan itu sudah umum sekali ya maksudnya ya. Lalu ada reaksi dekomposisi, penguraian. Ya, bahwa H2CO3 itu terbentuk dari H2O ditambah CO2, NH4OH itu terbentuk H2O ini. Nah, kalau yang ini tuh kayak kesannya apa ya? Kayak menghafal ya, ada beberapa senyawa yang bukan apa ya namanya ya? Kation ketemu anion gitu ya kalau singkatnya. Nah, kalau yang ini sama ya. CaCO HCl ya, di sini kan reaksi penggantian dekomposisi ini tukeran. Ya, ini ketukeran. Tapi bukan berarti kan tukeran itu nanti terbentuknya HCO3 ya, bukan. Jadi kok pena ini. Maksudnya gini, yang dekomposisi ya. CaCO3 ditambahkan HCl. Ini tuh sebenarnya terbentuk dari Ca2+ dengan CO3 2-. Nah, yang ini adalah H+ dan Cl-. Ini tuh nggak langsung tukeran gini ya, Nda ya. Kalau yang ini tukeran benar. Ya, ini tukeran. Sehingga membentuk CaCl2. Ya. Tapi yang ini tidak. Ya, ini tidak. Kenapa? Posisinya ini adalah asam. Ini adalah garam. Jadi tidak semua bisa bertukar. Ya, jadi kalau kita reaksikan ini jadi H2CO3, balik lagi dia ini ke asam. Ya, ini tidak. Nah, makanya dibentukkan sini H2O dan CO2. Nah, jadi harus memahami. Nah, reaksi ion bersihnya adalah ClCO3 kan garam, tidak terurai berarti ya, tidak menjadi ion-ionnya. Sedangkan HCl, ya, HCl itu apa namanya? Terurai ya, karena dia asam kuat. H+ dengan Cl- menjadi Ca2+ ditambah dengan Cl-, posisinya 2 ya. Ditambah dengan, ini kan tadi yang saya katakan ya, dia bukan mengikat jadi ini ya, bukan, tapi H2O ditambah CO2. Ya, ini yang umum sekali ya. Nah, karena ini ada reaksi ion lengkapnya, reaksi ion bersihnya seperti apa? Nah, yang persamaan di atas ini saya tulis ya, ke bawah ya, saya tulis. Jadi CaCO3 plus HCl membentuk CaCl2 ditambah H2O dengan CO2. Nah, ini tuh akan menjadi ion bersih. Ion bersihnya kayak apa? Posisi di sini adalah ada Cl-nya. Ada pengurang-pengurangnya ya di sini ya, ada pengurangannya. Sebentar, kok saya belum ngecekin satu-satu ya. Sebentar, ini HCl 2H. Oh, ini yang belum. Tantar, kita back dulu. Oke, saya benerin dulu yang di atas. Reaksi yang ini dulu ya. Yang di atas CaCO3 plus HCl membentuk CaCl2 ditambah H2O dan CO2. Ini kita setarakan dulu. Cl sini 2, maka ini kali 2. H sini ada 2, ini udah 2. Oke. O-nya ada 3 total. Oke, beres. Selanjutnya adalah kita mengubah ini menjadi ion-ionnya. Yang ini ya. Jadi ion-ionnya CaCO3 tidak berubah.
ini jadi 2H+ ditambah 2Cl-. Lalu CaCl2 ini akan terurai ya, karena terdiri dari asam kuat dan basa kuat. Jadi ini terurai menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-. H2O itu diam, CO2 juga diam. Ya. Kenapa ini tidak ada yang hilang ya, berkurang? Oh, ketika kita kurangi, kita jumlah ya lebih tepatnya. Posisinya ini ada di kanan, ini ada di kiri, jadi bisa saling menghilangkan. Ya, bisa menghilangkan di sini. Nah, maka yang ini akan turun menjadi CaCO3 ditambah 2H+ menjadi Ca2+ ditambah H2O dan CO2. Nah, ini asal muasalnya jadi ion bersihnya. Oke, selanjutnya di bawah reaksi logam dengan asam kuat encer. Ya, ini logam Zn posisinya solid, asam kuat encer HCl. Nah, kalau ini dia tukeran. Ya, tukeran tapi ini kan Zn ini sebenarnya positif ya posisinya ya, biloxnya. Kenapa bisa tahu positif? Posisinya dia ada di rata-rata yang di golongan B itu adalah positif biloxnya. Ya, yang nomor 6 ini dia itu Zn ditambah dengan HCl. Menghasilkan ini posisinya adalah positif di daerah sini itu ya. Entah positif 1, 2 terserah. Nah, HCl itu adalah H+ ditambah Cl-. Ya. Nah, karena ini positif, dia akan ketemu dengan yang negatif. Ya. Dan rata-rata Zn itu adalah biloxnya +2 Anda. Rata-rata ya. Jadi sini adalah Zn Cl2. Ya. Ini yang sudah ketahuan ya. Ditambah Cl-nya H-nya kan sendirian nih. H di dunia ini tuh tidak ditemuin dalam bentuk H+, tapi dalam bentuk gas, yaitu H2. Ya, ini ada beberapa sifat yang saya bilang sudah diajarkan di semester 1 bahwa kayak H itu ditemuin dalam bentuk H2. Ya. Lalu golongan yang F, Cl, Br, I itu ditemuin di dunia ini adalah F2, Cl2, Br2, dan I2. Lalu S itu ditemuin bisa S dengan S8, P itu ditemuin P4, lalu ada N dan O itu ditemuin dalam bentuk N2 dan O2. O ini bisa O2 dan O3. Ya, ini yang umum ya, maksudnya ya, umum sekali diberitahukan. Oke, setelah itu ketika kita uraikan ini enggak positif, ini hanya hayalan ya, ini hayalan. Menjadi karena ini merupakan suatu zat yang dari asam kuat encer, jadi bisa terionisasi Zn2+ ditambah 2Cl- ditambah H2. Tapi sebelumnya kita belum menstokiometrikannya. Di sini Cl-nya 2, maka ini dikalikan 2. Berarti ini kita koordinasikan 2 dan ini 2. Ya. Nah, ketika ini kan ion lengkap ya. Yang deretan sepanjang ini nih ion lengkap. Bagaimana ion bersihnya? Dari sini nih, ion bersih. Yang kita lihat nih, posisi di sini Cl-nya ada di kiri, ini ada di kanan, berarti bisa saling mengurangi. Maka yang tersisa hanyalah Zn plus 2H+ menjadi Zn2+ ditambah H2. Lihat di daerah sini tuh ya, biloxnya itu kalau ini kan 0, ini +2. Ini +2 ya, ini kan 1 kali +2. Nah, ini 0. Jadi balance. Nah, ini ada contoh soal ya. Kita latihan dulu ya. Contoh soal baru ke ini. Semoga Indah bisa ngikutin. Kemana dia? Oke, dia punya contoh soal nomor 1 adalah Na2SO4 ditambah Pb
NO3 dua kali ya. Kalau ini ndak sebenarnya dari garam dan garam. Ya. Ada, oh nggak ada ya, oke. Ini maka bisa diuraikan dah. Jadi sebenarnya itu tuh terdiri dari 2 Na. Na itu biloxnya positif. SO4 itu adalah 2 negatif. Ya, jadi kalau ini plus 2, ini kan 1 yang angka sini ya. Ini min 2, jadi 0. Nah, sedangkan yang ini adalah Pb. Saya udah tahu bahwa Pb ini plus 2 dah. NO3, ini kan ada angka 2 depan 2-nya ini. NO3 tuh biloxnya negatif 1. Jadi kalau dikalikan ini negatif 2, ini kan angka 1 ya, plus 2. Jadi kalau plus 2 kurang negatif 2, 0. Nah, sama dengan ini juga. Ini jadi plus 2, ini negatif 2. Nah, karena ini sesuatu garam-garam, jadi sebenarnya mereka tidak akan membentuk senyawa baru yang tidak terprediksi. Mereka akan tukeran. Ya, yang negatif ketemu positif sini, yang negatif sini ketemu positif sini. Jadinya Na2SO4 ketemu dengan Pb NO3 dua kali, itu akan membentuk, ya udah dibolak-balik. Na ini kan bloknya 1, NO3 bloknya 1, jadi langsung NaNO3. Ya. Ditambah dengan Pb plus 2, ini min 2, jadinya Pb SO4. Ya. Nah, sekarang tinggal disamakan stoikiometrinya. Bahwa di sini Na2, ini baru 1 kali 2. Ya. NO3 sini kali 2 kali udah selesai. Nah, sekarang tinggal kita mengubah ke ion lengkapnya. Ya, ion lengkapnya itu berarti saya tinggal ubah ini adalah Na+, ini SO4 min 2, ini Pb plus 2, NO3 min 1. Karena ini Na2, maka sini saya tulis 2, SO4 ini totalnya cuma 1, Pb ini totalnya cuma 1, NO3 itu ada 2 kali. Nah, menjadi, berarti sini kan saya tinggal tambah, tanda tambah ya. Nah, yang ini bisa diuraikan karena memang merupakan garam, ya. Kenapa bisa tahu garam nggak garam sih Mbak Des sebenarnya? Sebenarnya jawabannya tuh dari Indah ngapain asam basa. Asam basa mau dia kuat ataupun lemah. Lanjut di sini Na positif, NO3 negatif, ini yang kedua, berarti pengali 2, sini 2, tambah. Ini juga ion. Jadi Pb plus 2 dan SO4 min 2. Ya. Nah, tapi kalau di sini dia catatkan Pb itu tidak terurai ya, Anda di sini. Tidak terurai, bisa dilihat dari sini. Ya, kenapa? Ternyata saat mereaksikan, nah ini nih yang kadang-kadang saya juga tidak tahu ya. Oh, tahu kenapa bisa ini. Jadi yang ini tuh tidak terurai ya, Anda. Kenapa? Ini tetap PbSO4. Pb ini ada di golongan B loh, Anda. Golongan B yang umumnya adalah dia logam padat. Ini bentuknya solid. Ini solid ya. Mana. Ini solid. Nah, tadi yang kita jelaskan ini logam. Dan rata-rata dia di golongan B. Nah, selain Indah hafalkan golongan A, Indah juga harus ngapal golongan B. Bahwa ketika Indah menghafal golongan A, anggap aja Indah nggak hafal golongan A, nggak hafal golongan B deh, ya nggak apa-apa. Tapi golongan A-nya harus hafal, yaitu H, Rina, Karipsis, CS, Ferry. Terus beli mangga, cari Srikaya, bawa rambutan. Terus Bang Ali, gaya intelektual. Terus cara si gendut, cara si gendut sangat playboy. Nina paling asik sambal bibi. Lalu golongan 6, O seram setan tendang pohon. F CL BR IAT heboh
negara Argentina karena xenon radon. Nah, dengan melihat ini aja ya Nda ya, ini kan golongan A nih, Indah sudah hafal. Tidak ada PB, maka PB ini udah bisa dipastikan dia golongan B. Nah, golongan B ini dimasukkan logam sama dia di sini kriteria nomor 6. Ya, makanya di sini tidak terbentuk. Nah, sekarang tinggal Indah menghilangkan saja. Na di sini ada, sini juga ada, habis. SO4 di sini ada, SO4 di sini tidak ada, berarti tidak jadi di delete. PB tidak, NO2 ada, sini ada. Maka yang tersisa hanyalah SO4 negatif 2 ditambah PB plus 2 akan membentuk PB SO4. Ini dia. Ya, nih. Demikian pula dengan nomor 3. Ya. KOH ini adalah basah kuat. Jadi bisa diurai. FeNO3 itu garam. Ya, masih bisa nih. Kalau yang di reaktan tidak masalah ya, yang jadi produk ya yang jadi masalah. Ya, yang akan membentuk padatan di sini. Ya, kalau yang ini kan Fe kan golongan apa sih namanya? B ya ceritanya. Tapi kenapa yang nggak diubah nih Mbak Desi jadi ion? Nah, karena yang di kiri itu dianggap dia baru aqueous, sedangkan ketika bereaksi dia akan menjadi padatan. Ya, sini ini sama dengan langkah yang nomor 1. Nomor 3, KCl ini garam, berarti bisa diubah. AgNO3 juga sama, Ag ini adalah golongan B, tapi letaknya di reaktan. Ya. Nah, ketika dia berubah berbeda ke sini, ya, yang seperti ini ya, Nda. Ini Ini kan KCl ya, ditambah AgNO3 menjadi KNO3 ditambah GCl. Ini tuh diprediksi dengan gini, Nda. K plus Cl min. Ag plus NO3 min. Jadi nanti tuh ini gini ketemunya, Nda. Sudah bisa diprediksikan. Kalau yang ini tuh, Nda, dari basah kuat, NO3 ini asam kuat. Jadi pasti bisa diionkan. Tapi kalau di sini, ini kan adalah logam. Yang ini Cl. Nah, yang ini tidak bisa diuraikan karena posisinya solid. Ya. Oke, kita coba nih ya, latihan ini ya. Halo Indah, Indah masih ada di sana? Masih. Wes. Puyeng mata ini. Hatimu lo pening. Iya. Bukan kepikiran hatimu yang pening ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Nanti kalau udah diulang-ulang nanti bisa Indah. Jika HCl direaksikan dengan BaOH 2 kali, membentuk apa nih? Nah, ini sebenarnya adalah asam kuat Indah. Ini adalah basa kuat. Ya, yang pasti ngebentuk jadi garam. Jadi kalau diuraikan tuh H plus Cl min, Ba plus 2 dan OH min. Yang posisinya ada dua buah di sini. Nanti tuh begini. Ini ketemu gini. Ya. Nah, Ba sini plus 2 Cl min 1, maka ini pasti jadi 2 nanti ini. Jadi ngebentuknya di situ adalah BaCl2. Sedangkan di sini OH min ketemu H plus itu H2O. Ada angka 2 di sini, berarti itu penyetaran saja ya. Yang difokuskan tuh ini ketemu ini Nda. Ya. Beda dengan ceritanya Cl min ketemu dengan Ba plus 2. Posisinya ini kan 1 ya. Jadi plus 2. Ini tuh baru min 1. Min 1 tambah 2 itu masih ada angka, maka ini harus dikalikan 2. Agar min 2 ketemu plus 2 itu 0, membentuk sebuah senyawa. Ketika ini udah selesai, maka kita stoikiometrikan. Di sini Cl-nya 2, sini Cl-nya 1. Kalikan saja 2. Hanya jadinya sini 2 tambah 2, 4. Berarti ini kali 2. Nah, ini terjawablah angka 2 ini ke sini. Ya, ini dia.
Nah, ketika direaksikan gini, tentukan volume BaOH yang direaksikan. Oke, sekarang saya sudah punya HCl ini adalah 100 ml, 0,3 molar. Lalu BaOH adalah 0,1 molar. Ya. Umumnya dia akan habis tepat bereaksi. Jadi kalau ini kita kalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 30 milimol. Karena molar itu adalah mol per volume. Kalau volumenya di sini adalah mol per volume dalam bentuk liter, maka ini molar. Molar. Tapi kalau Indah mau ini bentukan molar, ininya adalah mol dibagi di sininya adalah milimol, di sininya maka volume dalam bentuk mililiter. Agar yang mili-mili ini hilang tetap menjadi molar. Ya. Oke. Di sini nggak ketahuan nih volumenya. Oke. Sekarang posisinya saya tulis ulang di sini senyawanya adalah 2 HCl ditambah BaOH 2 kali menjadi BaCl2 plus 2H2O. Kalau kita ada awal reaksi setimbang, ini posisinya 30 milimol. Ya, ini belum ketahuan nih berapa. Ya. Nah, ini harus bereaksi habis, maka ini pasti 2 itu untuk 30. Sedangkan di sini 1, Nda. Kalau 1 berarti bagi 2 ya, 15 milimol. Kalau kita ingin habis ya, yang pada akhirnya sini harus habis, sini habis. Sedangkan produk yang terbentuk ini kan koefisiennya 1, jadi ini 15 milimol. Ini adalah 30 milimol. Berarti secara nggak langsung di sini tuh adalah 15 milimol. Berarti di sini 0,1 molar ya punyanya ini. Milimolnya sudah ketahuan. Volume dalam mililiternya yang dicari. Maka 0,1 dikalikan volume adalah 15. V berarti 15 bagi 0,1 yaitu 150 ml. Maka volume di sini adalah 150 ml. Jadi kalau Indah mau ngereaksin ini HCl dengan BaOH, kondisinya seperti ini, tambahkan saja 150 ml. Dia akan tepat habis bereaksi. Ya, kenapa bisa tahu gitu? Karena ini asam kuat dan basa kuat. Ketika direaksikan akan membentuk garam. Yang posisi pH-nya pasti 7. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain, Indah? Kok pakai milimol? Iya, karena volumenya mili, bukan liter. Ya. Ya kalau Indah mau ubah itu jadi liter, ya nggak apa-apa, jadi mol, nggak masalah. Tidak masalah. Ya. Karena pada akhirnya nanti yang didapatkan itu volume. Mau mili atau liter tidak masalah. Ya, misalkan kita coba ya sekarang ya. Mana? Kita coba data ini saya ubah mana nih? 100 Saya ubah 100 mili ini jadi liter ya, 0,1 liter ya. Ini 0,3 molar. Maka ini kalau mau ngitung molnya berarti kan 0,3 molar sama dengan mol per 0,1 liter. Artinya di sini mol adalah 0,3 molar dikalikan 0,1 liter. Molnya adalah 0,03. Yang posisinya sini mol. Nah, kalau 0,3 berarti kan ini saya ubah nih jadi 0,03. Ini juga 0,03. Ini kan 0,03 itu didapat dari ini dah. 30 milimol dibagi 1000.
Kok tahu bagi 1000? Karena tadi ini yang 100 mili jadi 0,1 liter kan dibagi 1000. Jadi mau kemana aja sama gitu. Kayak Indah belanja kilo sama gram kalau kita bilang. Oke, nangkep? Ya. Oke. Oke, kita lanjut. Di Semarang sering hujan nggak, Nda? Apa banjir? Sering. Hujan? Iya, hujan. Hujan. Mm. Oke, kita lanjut nomor 2. Jika 11,2 logam besi itu Fe. Nah, ini ya, Indah harus sering-sering ngapal nih, kalau nggak susah nanti. Direaksikan dengan HCl. Jadi apa? Tadi tuh, yang tadi ya, yang logam ditambah asam kuat akan membentuk garam ditambah dengan gas hidrogen. Fe ini bilangannya positif. Positif berapa, Mbak? Aku nggak tahu angkanya berapa. Tapi biasanya bisa 2, bisa 3. Bisa 2, bisa 3. Tapi kayaknya 2 kalau aku bilang. Kenapa bisa tahu 2? Karena di sini H itu akan membentuk H2. Ya. Jadi ini ke sini. Jadi ini plus 2. Jadinya sini bentuknya FeCl2. Ditambah H2. Nah, kita samakan stoikiometrinya. Cl-nya ada 2, H-nya 2. Ya. Fe itu bisa 2, bisa 3. Tapi bisa dilihat kemungkinannya. Ya. Nah, setelah selesai ini, saya akan memasukkan data-datanya bahwa Fe-nya adalah 11,2 gram. AR-nya adalah 56. HCl-nya 0,25 molar. Ya. Terus ditanya volume HCl berapa sama gas hidrogen dengan volume STP. Ya. Sekarang kita ubah dulu Ndah, ini jadi mol. Kalau ini jadi mol berarti 11,2 dibagi 56. Biar gampang, 112 kali 10 pangkat negatif 1 bagi 56. Hasilnya ini 2 ya. Kali 10 pangkat minus 1 berarti 0,2 mol. Nah, aku tulis ulang nih persamaan yang di atas. Fe 2HCl membentuk FeCl2 ditambah H2. Ya. Ada awal reaksi setimbang. Fe di sini 0,2 mol. Nah, kalau mau habis bereaksi, ini kan belum ketahuan nih berapa. Di sini 0,2 juga yang akan bereaksi untuk 1. Kalau 2-nya berapa? 0,4. Yang di sini berapa? 0,2 mol. Di sini berapa? 0,2 mol. Oke, secara tidak langsung daerah sini letaknya adalah 0,4 mol. Kalau mau kita habiskan ini. Ya. Nah, berarti dengan posisi molar itu adalah mol per volume, ini posisinya HCl yang aku cari, maka molarnya kan sudah punya nih HCl 0,25 molar. Molnya aku udah punya nih 0,4 mol. Volumenya nih yang nggak ketahuan. Maka volumenya HCl adalah 0,4 mol dibagi 0,25. Ya. Maka PHCl gimana? Aku buat aja jadi 400 ya ini ya. Jadi 400 dikalikan 10 pangkat
min 3 ya. Min 3 dibagi, aku ubah jadi 25 kali 10 pangkat min 2. Berarti VHCl berapa nih? 400 bagi 25 itu 16 ya. Karena 100 itu kan 25 kali 4. 100 dari 400 jadi 4 kali 4. Oke. Dikalikan ini 10 pangkat negatif 1. Jadi VHCl itu adalah 1,6 liter. Ya, 1,6 liter. Jadi VHCl-nya itu adalah 160 mililiter. Gitu. Sebentar. 1,6 liter, sorry. Tidak dijadikan liter ya. 1,6 liter saja karena kita mau belajar STP. Ya. Nah, ini sudah dapat nih. Sekarang yang ditanya adalah volume H2 dalam keadaan STP. Ingat nggak kemarin Indah yang aku bilang? Bahwa volume H2 dibagi volume STP itu adalah molnya H2. Mol H2 berapa? 0,2. Ya. VH2-nya nggak ketahuan, PSTP-nya 22,4. Berarti 0,2 dikalikan 2,4 itu adalah VH2. Kalau dikalikan jadinya ini tak jadiin 2 kali 10 min 1 ya. Kalikan 22,4 adalah VH2. Jadi ini 44,8 10 min 1 VH2 atau aslinya 4,48 liter adalah VH2. Ini dia. Oke, ada yang mau ditanyakan? Itu yang warna hijau itu kok bisa H2? Kok bisa H2? Ini dia. Tadi kan aku jelasin nih. Kan ini bereaksi dengan ini. H di dunia ini tuh ditemuin dalam bentuk H2, Indah. Yang tadi loh, yang tak kasih tahu di awal. Jadi dia ndak mungkin jadi H+ ya, tidak mungkin ke sana. Aduh. Oke, beres? Terus itu yang 2 merah itu gara-gara sebelahnya ini Iya, 2. distokiometrikan jumlah atomnya. Seperti itu. Oke, beres? Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor selanjutnya. Nomor 3. Sebanyak 2 koma ini Na2CO3 bereaksi dengan HCl. Ya. Nah, ini dia yang tadi ya. Ini ada O. Ini ada O, ini nggak ada O. Berarti dia itu akan membentuk CO2 sendirian. Ini Na+, ini CO3-2, ini H+, ini Cl-. Jadi nanti ini akan ketemu ini, tapi yang ini nggak akan ketemu ya. Tidak akan. Tadi yang sudah dipelajari ya. Jadi ini akan membentuk NaCl ditambah CO2 plus, ini yang aku lupa nih, H2O atau apa nih? Bentar ya.
Ntar ya. Oke, ini ya, NaCl, CO2 sama ini nih, H2O atau apa nih? Ya, H2O atau H2 nih. Kayaknya H2O deh. Atau apa nih, Ndah? Saya lupa, Ndah. H2. Ini kan CO2 turun ya, H2O. H2O. Oke. Maka di sini Na-nya kan 2 ya. Jadi sini kita kalikan 2. Cl-nya jadi 2, sini kali 2. H-nya jadi 2, pas. O-nya ada 3. 2, 3, pas. Nih, oke, sip. Udah beres nih. Selanjutnya, setelah dapat ini, saya punya 2,12 gram. Ya. Tepat bereaksi, dengan 250 ml HCl, ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah konsentrasi dari HCl. Ya, konsentrasi dari HCl sama di sini ya. Volume CO2 berapa? Oke. Kita ubah dulu nih jadi mol yang ini. Aduh. Jadi mol di sini ya. Kita cari dulu MR-nya. Na itu adalah 23. Ditambah C itu ada 1 kalikan dengan 12. O-nya itu adalah 16. Oke. Ini 46 ya. Tambah 12 tambah 48. Ini 60 tambah ini 106. Jadi MR-nya adalah 106. Benar nggak nih hitungannya? Na2CO3 nih. 23, 46, 46, 48, 12, 60, 106. Benar ya, Dah? Cekin ya kalau ada yang salahku ya. Betul, Ding. Oke, kalau kita mau cari molnya Na2CO3 itu adalah 212. Gramnya itu aku kalikan 10⁻⁻2 ya. Jadi gram dibagi 106. 212 bagi 106 itu kan 2. 10⁻2 jadinya tuh 0,02 mol. Udah dapet. Ini posisinya, aku tulis ulang nih ya, persamaannya berarti ya. Na2CO3 tambah 2HCl menjadi 2NaCl plus CO2 plus H2O. Oke, di sini 0,02 mol awal reaksi setimbang. Ini kalau kita mau habis bereaksi berarti 0,02. Kalau ini 2-nya berarti 0,04. Terus yang ditanyakan CO2 ya, berarti sebelah sini ya. Ya udah kita tulis saja sini juga 0,04, 0,02, 0,02. Ini posisinya adalah mol. Kalau kita ditanya konsentrasi HCl, ya jawabannya ya gampang. Tinggal molnya 0,04 mol. Volumenya kita ubah aja ya ke liter ya. Berarti 0,25 liter ya. 0,25 liter. Berarti aku tinggal ubah ini jadi angka 400 ya. Kenapa angka 400?
400 bagi 25 tuh lebih bisa. 400 berarti kalikan 10 pangkat 1, 2, min 4 ya. Tuh 2, nah 4 ya. Dibagi, ini 25 aku maunya. Berarti 10 pangkat min 2. 400 bagi 25 adalah 16. 10 pangkat min 4 bagi 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat negatif 2. Alias, berapa nih? 1, 2, 0,16 liter. Alias, sorry, kok liter sih? Molar. 0,16 molar. Nah, ini konsentrasi si HCl-nya. Gimana dengan VCO2? Ya, dia bilang volume gas CO2 saat 1 mol CO2-nya adalah volumenya 20 mili. Nah, dia punya ajakan sendiri ya, Anda. Jadi kalau tadi kan kita ngitung nomor 2 itu VSTP. Kalau di sini dia maunya 1 mol itu CO2 adalah 20 liter. Indah punya berapa mol di CO2? Ini 0,02 mol. Ini berapa? Ya, tinggal kali silang aja. Berarti X adalah 20 liter kalikan 0,02 dibagi 1. X-nya adalah 0,4 liter. Ya. 1, ya betul, 0,4 liter. Gitu. Oke, gimana dah? Halo, dah? Ojo turu yo. Enggak. Oke, nggak ada lagi? Itu Kenapa? MR kok ditambah-tambah gitu? MR-nya ditambahin, ya ngitung manual aku. Enggak, dari mana angka-angkanya? Ini, kan wis tahu, Na23, Na-nya kan ada 2. Oh. Piye? Itu yang apa? Yang atas sendiri, Atas sendiri? Heeh. yang biru itu kan CO2. Yang coklat-coklat itu kok CO3. Oh, ini yang awal. Kan dia bilang di sini Na2CO3. Dia bilangnya. Nah, ketika dia bereaksi, ya, kan tadi udah dikasih tahu sama aku, kalau CO-nya ada di garam, sedangkan di asamnya tidak ada O, maka dia tidak akan membentuk, O-nya tidak akan bertambah, tapi malah misah. Yang kayak gini nih, aku ceritain. Na akan bereaksi dengan Cl, tapi H+ tidak akan bereaksi dengan CO3. Gitu. Terus diproduknya kok jadi CO2? Nah, yang tadi kan dia CO3, O-nya turun 1, ndah. Turun 1.
Karena tadi yang reaksi aku kasih tahu bahwa reaksi yang seperti ini nih, ya, yang tadi loh di awal tadi, yang di sini nih. Nah, Miki, nih, ini kan di sini Ca letaknya. Nah, kalau sekarang tuh diubah sama dia jadi Na, ya. Gimana? Ya. Jadi itu sebenarnya yang kayak gini tuh ya, Ndah. Nanti tuh yang diubah tuh ininya loh, Ndah. Ca ini akan ketemu hal-hal yang lain. Ya. Nah, kita lihat nih ya, soal-soal kamu tadi ya. Baru satu yang ketahuan ya. Ini. Nah, nanti ketemu yang ini. Nah, ini bedanya kalau Ca kan dia basah ya sebenarnya. Ngikutin persamaannya sih, Ndah, sebenarnya, Ndah. Piye? Masih kuat? Oh, akeh hoi. Ropopo. Nanti diulang-ulang latihannya, iso iki. Lanjut, apa piye? Lanjut. Nomor 4. Sebanyak ada NaCl bereaksi dengan AgNO3. Nah, ini tuh golongan B. Ya. Oke, NaCl itu adalah garam, berarti bisa diurai. Na+, Cl-. Ag itu golongan 1 plus. 1B maksudnya, NO3 negatif. Nanti itu akan ketemu gini. Ya, ketemu gini, jadi dia akan membentuk NaNO3 plus AgCl. Setelah kita lihat stoikiometrinya, tidak ada yang perlu dilakukan. 1, 1, 1, dan 1. Ya. Kalau ini diion bersihkan ya, Ndah, yang ini tidak akan diionkan. Kenapa? Karena bentuknya sini adalah logam atau padat. Solid. Ya, kalau diion bersihkan ya. Yang lain mah bisa jadi ion-ion semua ini ya. Oke. Astaga, di sini adalah 75 ml 0,2 molar. Tepat bereaksi. Ketika mengatakan tepat bereaksi, berarti itu akan habis bereaksi, jadi 0. Di sini adalah 50 ml. Di sini nggak ketahuan konsentrasi AgNO3-nya. Nah, yang ditanya endapan nanti di sini, Ninda. Berapa? Ya, caranya mudah ya. Ini kan sudah ini, kita ubah dulu ini dalam bentuk mol. Ya, mau jadi milimol juga nggak apa-apa. Molar adalah mol dibagi volume.
Aku punya sini 0,2 molar. Molnya aku nggak punya. Ini aku punya 75 mili. Jadi aku kali ini 0,2 kalikan 75 mili. Jadinya mol. Ini hasilnya jadinya 15 milimol ya satuannya. 15. Oke. Sekarang aku udah punya reaksi ini. Aku turunkan ya reaksi ini ke bawah. Tulisin sama aja ya. Oke, awalnya dia punya di sini 15 milimol. Kalau tepat bereaksi habis, ini pasti 0, 0. Ya, koefisien sini semua adalah 1. Ya, berarti akan bereaksi sini 15. Ini juga akan 15. Ini juga akan 15. Ini juga 15. Maka yang di atas sini udah tahu dong ini berapa. Yaitu 15 milimol. Nah, yang ditanyakan konsentrasi nih. Konsentrasi AgNO3. Berarti sini 15 milimol dibagi 50 mililiter. Aku kalikan 150 deh. Kalikan 10 negatif 1 bagi 50. Hasilnya adalah 3 10 min 1 alias 0,3 molar. Ya, ini udah dapet. Endapannya berapa nih? Oke, endapannya di sini dia bilang adalah 15 milimol. Ya. Kita sudah tahu bahwa mol adalah massa dibagi mR. Kita hitung dulu mR di AgCl ini. Ag itu setauku 108. Oh, udah langsung tulisin ya. Ag itu sebenarnya 108 ya. 108, Cl itu 35,5. Jadinya dapat 143,5. Ini mR-nya. Jadi kalau kita tulis di sini 15 milimol, masanya belum ketahuan, MR-mu 143,5. Maka masamu adalah 15 milimol dikalikan 143,5. Berapa nih? Aduh, aku males banget loh ngali-ngali. Kayak kalkulator wae lah ya. 15 143,5. Dapatnya 2152,5. Ini satuannya miligram ya, Nda. Karena sini milimol. Kalau milimol temennya miligram. Kalau kamu satuannya sini mol, maka temennya adalah gram. Ya, berarti aku tinggal bagi aja 1000 nih. 1, 2, 3. Jadi masanya adalah 2,1525 gram. Oke, ini dia untuk nomor 4. Y. Gimana? Tak gimana-mana. Berarti paham? Kayak Kayak Oke, lanjut ya. Lanjut kita nomor 5. Ada di sini H2SO4 ketemu dengan NaOH. Nah, ini pasti bentuk garam dah. Lo kok tahu Mbak Des katanya, pasti ngomong gitu. Karena ini tuh asam kuat dah. Ini basa kuat. Jadi kalau diuraikan ini tuh H+ SO4-2.
Na plus OH min. Nek nanti ketemunya ngiki. Na plus ketemu Na plus ketemu SO4 min 2 itu bentuknya jadi N2SO4. OH min ketemu H plus jadinya H2O. Tinggal disetarakan. Na mu kini kanan loro, B iki loro jarine. SO4 siji, H jadinya 2. Oh, ini totalnya H jadi 4 ya, kalikan 2. Wes, selesai ya. Terus dia bilang nomor 5 ki 200 ml 0,25 molar. Tepat habis bereaksi dengan 250 ml. Yang ditanya konsentrasi NaOH. Oke, ini kita ubah dulu jadi mol. Bahwa 0,25 molar adalah mol dibagi 200 ml. Ropopo, nanti jadinya milimol kene. Berarti kalau ini tak kali 2, berarti kan 25 kali 10 pangkat min 2 dikali 2 10 pangkat 2 adalah milimol. Dapatnya adalah 50 milimol. Ya, berarti kalau ini persamaannya kita turunkan, H2SO4 ditambah 2NaOH menjadi Na2SO4 plus 2H2O. Jadi ada awal reaksi seimbang. Awalmu 50, B iki rak tahu. Pasti habis bereaksinya 50 juga. Ini stokiometrinya 1, nah iki 2 berarti 100. Iki siji berarti 50. Seket toyo, iki 100. Nah, yang ditanyakan ini. Berarti ini konsentrasi NaOH iki 100 milimol. Mbek volumeku 250 milimol. Ya wes, aku ubah ini jadi 1000. Kok milimol iki? Mililiter. Oke, ini tak ubah jadi 1000 kali 10 min 1 milimol bagi 250 mililiter. 1000 bagi 250 4 ke 10 min 1. Jadi molaritasnya adalah 0,4 molar. Ini dia. Piye? Ya, Beres. Wes, kalau gitu kita udahin dulu. Nanti Indah lanjut ke nomor selanjutnya. Kayaknya ini belum jadi PR ya? belum. Belum, aman ya. Nanti hari selanjutnya ketemu yang ini, yang lain ya. Coret-coret ya ceritanya. Oke. Ya udah kalau gitu disudahi dulu ya. Nanti tak upload di YouTube kalau gitu. Makasih Indah hari ini ya. Ya. Sehat-sehat di sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.